Nah oke guys, part 2 ini kita langsung saja ya. Modalnya berapa, untungnya berapa, dan teknik penjualannya seperti apa. Nah oke guys, perhitungan modal untuk martabak telur ini kita menghitung dengan jumlah yang disimpan di kantin ya. Ada telur setengah kilo, harga 14.000 karena sekarang sudah naik ya. Biasanya 23, sekarang sekilonya 28, berarti setengah kilonya 14. Ini kita dapat 7 butir. Kemudian ada mie, ini 10.000 dapat 15 pieces. Kemudian kulit lumpia, nah ada kulit lumpia itu per 2.500 kita dapat 15. Jadi untuk kulit lumpia kita nggak bisa beli satu, minimal kita beli 3 ya. Nah saya hargakan di sini 8.000 karena untuk bisa memenuhi kuota yang di atas ini. Kemudian ada bawang daun 5.000, bumbu ya mungkin kita hitung 1.000 lah ya, gas di angka 3.000-an, kemudian minyak. Nah emang di sini yang agak triknya minyak memang karena mahal ya, tapi minyak ini walaupun mahal tapi bisa dipakai berkali-kali. Totalnya 55.500 modalnya seperti itu. Jadi berapa ini? Nah setelah saya tanya kepada penjualnya, ini dia. Jadi satu telur plus 2 mie itu bisa jadi 8 pieces. Dengan total tadi pembelian kita dapat 60 pieces. Nah di kantin dia menjualnya itu per 2.000 ya, satu piecesnya 2.000, jadi bisa untung 120.000. Nah ini dengan modal 55.500 bisa mendapatkan omset 120.000. Tapi sebelum kita lanjut, saya minta bantuannya agar channel ini bisa lebih menebar manfaatnya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe. Saya doakan teman-teman tambah barokah. Terima kasih. Ketika kita di kantin, 2.000 itu tidak serta-merta langsung masuk ke kantong kita, karena biasanya ada jatah untuk kantin. Nah ketika saya tanya, dia itu menjual ke kantin seharga 1.700. 300 dikali 60 itu dapat 18.000. Jadi dari 120 dikurangi 18.000 itu dapat ada 102.000 rupiah. Itu untuk masuk ke kantong kita. 102.000 dikurangi 55.500 ya kira-kira ada di angka 40 ribuan ya, 45, 46 lah seperti itu. Bersihnya seperti itu untuk satu kantin. Nah, permasalahannya adalah di sini. Ketika kita berjualan sendiri tanpa bantuan kantin, mungkin untungnya lebih besar karena tidak ada jatah kantin. Tapi dengan jatah kantin ini, walaupun untung kita kecil, tapi kita bisa memperbesar dan kita bisa memperluas daerah kita. Kenapa? Karena bisa jadi enggak cuma satu kantin yang kita masuki, bisa jadi 2 atau 3. Kalau tadi untung bersihnya saja bisa 45.000 atau 50.000 itu dengan satu kantin, bagaimana kalau kita bisa memasukkan di 5 kantin? 5 kali 5 sehari bisa 250.000 bersih seperti itu. Kalau omsetnya tadi 102.000 ya kali 5 kali berarti sehari omsetnya bisa 500.000 lebih seperti itu. Cuman di kantin satu kesulitannya adalah kita harus mau menelusuri kantin-kantin yang ada di sekolah ya. Yang kedua adalah kita harus tahu berapa murid yang ada di sekolah tersebut. Jangan kita menitip di kantin yang muridnya cuma sedikit. Cari kantin sekolah yang minimal muridnya di angka 1.000. Cari. Ketika muridnya di angka 1.000, Anda naruh cuma 60, itu kekecilan. Minimal Anda naruh 150. Itu semakin besar, semakin gede juga untungnya. Jadi tadi ya banyak kantin, kedua lihat muridnya. Yang ketiga, nah ini juga hitung dari total murid itu kita ambil 10%-nya. Makanya tadi kalau saya bilang kenapa 1.000 orang, karena target kita itu 10%-nya. Berapa 10% dari 1.000? Yaitu 100 orang.
Per hari kita target 10%-nya, 100 orang aja yang beli. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak ditakutkan produk kita juga tidak laku, ditambah banyak saingannya seperti itu. Nah, cukup aja 100 atau mungkin 60 atau mungkin 70, masukkan saja itu ke kantin. Cari kantin-kantin yang muridnya banyak, kita masukkan ke sana. Nah, cuman memang di sini teman-teman harus berani ya masuk ke kantin tanya-tanya. Nah, biasanya ini yang paling bermasalah adalah kita malas nanya-nanya. Tapi ketika kita sudah dapat aksesnya, kita mau masukin apa aja enak. Apalagi kalau kita dekat dengan penjaga kantinnya. Kadang si penjaga kantinnya suka ngasih tahu, "Mas, ini nggak ada produknya. Mas, murid-murid tuh nyari ini." Nah, itu bisa jadi untuk produk kita selanjutnya. Atau kita ikut menyediakan produk yang diminta oleh kantin tersebut. Demikian saja untuk konten kali ini. Semoga perhitungan tadi bisa menjadi semangat teman-teman untuk mencoba berjualan. Hal simpel saja, tidak perlu martabak, apa saja yang bisa teman-teman lakukan, coba masukkan ke kantin yang ada di daerah-daerah teman-teman. Terima kasih, kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.